Perkenalkan, nama saya Elda Elika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen perangkat keras yang ada di dalam PC. Yang pertama adalah kabel SATA. Kabel SATA digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, CD-ROM, dan DVD-ROM. Dirancang khusus untuk mengurangi kekacauan kabel dan memperbaiki sistem. Kemudian ada kabel ATA yang berfungsi untuk menghubungkan antara motherboard dengan hard disk dan juga CD-ROM dalam perangkat komputer. ATA ini memiliki kelebihan dalam kecepatan transfer dibandingkan dengan SATA. Kemudian ada heatsink yang berfungsi untuk mendinginkan komponen tertentu dan berusaha untuk melindungi komponen-komponen itu. Kemudian ada CD-DVD eksternal yang berfungsi untuk membaca dan memburning data. Kemudian ada kabel tester, sebuah alat elektronik yang dapat memverifikasi sambungan listrik di kabel sinyal atau perakitan kabel lainnya. Kemudian ada motherboard. Yang pertama yaitu menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer tertanam di motherboard. Dan motherboard menghubungkan semua komponen ini. Kemudian ada VGA card berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kemudian ada kabel LAN dapat berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Kemudian ada tang crimping, salah satu jenis alat pemotong khusus kabel. Umumnya tang crimping digunakan dalam instalasi jaringan listrik. Kemudian ada obeng dan tang yang berfungsi untuk melonggarkan dan mengencangkan baut. Kemudian ada floppy disk yang berfungsi untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 144 MB saja. Kemudian ada fan atau kipas berfungsi untuk mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Kemudian ada barcode scanner yang berfungsi untuk memindai simbol, menangkap dan mengubah kode menyebar menjadi data elektrik lalu mengirimnya ke komputer dengan format data yang sederhana. Kemudian ada hard disk yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam file data dan menyimpan data secara permanen ke dalam sektor yang ada di disk. Kemudian ada power supply yang merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan, misalnya motherboard, hard disk, kipas, dan lainnya. Kemudian ada numeric keypad yang berfungsi untuk memberikan inputan berupa angka dan operator matematika seperti penjumlahan dan pengurangan dan masih banyak lainnya. Kemudian ada prosesor untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Kemudian ada VGA portable yang berfungsi untuk menampilkan gambar dari CPU menuju layar monitor. Kemudian ada fingerprint yang berfungsi untuk menginskripsikan tekstur sidik jari sebagai kode khusus atau password yang digunakan sebagai kode akses. Kemudian ada modem. Modem adalah saluran yang mengirim data ke internet dan menerima data dari internet. Kemudian ada RAM, random access memory, suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Kemudian ada casing yang berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Tanpa adanya casing, komponen komputer seperti prosesor akan rentan terhadap kotoran, benturan, cairan, dan gangguan listrik. Kemudian ada print yang berfungsi untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluaran atau ke file teks. Kemudian ada scanner yang berfungsi sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Selanjutnya ada speaker yang berfungsi untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau suara atau gelombang suara. Kemudian ada webcam untuk dapat memudahkan dalam mengolah pesan cepat seperti chat melalui video bertatap muka atau melalui video secara langsung. Kemudian ada sound card yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Kemudian ada monitor sebagai adapter tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Kemudian ada mouse, alat penunjuk atau point device menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali ditemukan. Kemudian yang terakhir ada keyboard untuk memasukkan data, teks, angka ke dalam pengolah kata atau editor teks maupun program lainnya. Demikianlah penjelasan mengenai komponen-komponen perangkat keras yang ada dalam komputer.
Kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk merakit sebuah PC, dan ini adalah komponen-komponennya yang telah saya bongkar dari PC tersebut. Kemudian saya akan mencoba untuk merakitnya kembali. Pertama-tama kita akan memasang prosesor. Perhatikan setiap pin yang ada pada prosesor tersebut. Kemudian kunci tempat prosesor. Yang selanjutnya yaitu pemasangan baterai CMOS. Kita tinggal memasukkannya dan menekan sedikit. Kemudian pemasangan RAM. Perhatikan jangan sampai RAM yang Anda pasang terbalik. Kemudian jika sudah benar, tekan kedua sisi sampai berbunyi klik. Yang selanjutnya yaitu pemasangan kipas dan heatsink. Pertama-tama perhatikan setiap kakinya, kemudian tekan dan putar setiap baut yang ada pada heatsink. Kemudian jika semua komponen sudah terpasang, motherboard siap dipasang ke dalam casing. Yang selanjutnya itu pemasangan power supply. Power supply ini tempatnya terletak di belakang casing. Kemudian perhatikan setiap lubang bautnya dan tempatnya. Kemudian jika sudah, pasangkan setiap baut pada lubang pengait power supply dan casing. Kemudian putar bautnya sampai power supply-nya tidak goyang dan merekat kuat. Selanjutnya masukkan motherboard ke dalam casing. Perhatikan setiap lubang yang ada pada casing, yang sesuaikan dengan slot pada motherboard. Kemudian baut setiap sisi yang ada pada motherboard, dan pastikan bautnya terpasang dengan baik sehingga motherboard tidak goyang. Motherboard sudah terpasang dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pemasangan CD atau DVD ROM. Perhatikan jangan sampai terbalik dan perhatikan setiap lubang tempat penempelan kabel jangan sampai terbalik. Kemudian pemasangan baut, perhatikan bautnya terpasang dengan baik dan CD atau DVD ROM-nya tidak goyang. Kemudian yaitu pemasangan hard disk. Perhatikan lubang bautnya dan pastikan hard disknya tidak terbalik, dan pastikan bautnya terpasang dengan kuat. Kemudian masuk pada pemasangan kabel. Perhatikan setiap kabel yang ada dan perhatikan setiap tempatnya. Di motherboard sudah tertulis setiap tempat kabel-kabelnya. Perhatikan setiap kabelnya jangan sampai ada yang terbalik. Untuk pemasangan ke CD atau DVD ROM dan pemasangan ke hard disk, serta pemasangan ke motherboardnya sendiri. Pemasangan setiap kabel Anda harus memperhatikan jangan sampai ada yang terbalik dan perhatikan setiap lubangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemasangan kabel dari power supply ke hard disk. Perhatikan jangan sampai terbalik dan pasang dengan benar. Yang selanjutnya yaitu pemasangan dari power supply ke CD atau DVD ROM. Perhatikan juga jangan sampai terbalik. Yang selanjutnya yaitu pemasangan kabel SATA dari
motherboard ke hard disk. Kemudian yang selanjutnya itu pemasangan kabel SATA dari motherboard ke CD atau DVD ROM. Yang selanjutnya yaitu pemasangan kabel USB dan kabel audio pada motherboard. Perhatikan jangan sampai terbalik karena di motherboard sudah ada tertulis tempat masing-masing pemasangan kabelnya. Kemudian yang terakhir, setelah memasang semua komponen-komponen dalam casing dan kabel-kabelnya sudah terpasang dengan baik, kemudian tutup penutup casing dengan rapat. Selanjutnya modul 3 yaitu setting BIOS. Cara setting konfigurasi BIOS dan booting dari CD atau flash disk. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, sebaiknya mengenal tombol perintah keyboard untuk masuk ke menu BIOS. Karena setiap produk tertentu berbeda, terutama pada laptop. Ada yang menggunakan Escape, F1, dan F10. Dan tombol yang lain hanya saja yang umum digunakan, yaitu tombol Delete dan F2. Selanjutnya langkah-langkah dalam mengatur BIOS dan booting dari CD, DVD, atau flash disk. Yang pertama, hidupkan komputer atau laptop. Yang kedua, saat komputer atau laptop menyala, biasanya muncul pesan atau keterangan tombol tertentu untuk masuk ke BIOS. Contoh, press F2 for system utility. Yang kedua, press delete to enter BIOS setup. Untuk beberapa laptop lain mungkin tombol perintahnya akan berbeda. Yang ketiga, masuk ke halaman boot dengan menekan tombol panah kanan pada keyboard sehingga akan tampil seperti pada gambar. Yang keempat, tekan tombol panah pada keyboard dan pilih submenu Boot Device Priority, lalu tekan Enter untuk menampilkan menu pada Boot Device Priority. Langkah kelima, pada langkah selanjutnya perhatikan pada gambar di atas. Jika akan booting dari CD atau DVD, pilih CD-ROM yang menjadi first boot device. Yang kedua, sedangkan jika kita akan booting dari flash disk, pilih remove device menjadi first boot device dengan menekan tombol plus. Yang keenam, jika telah selesai, tekan F10 OK untuk menyimpan settingan, maka secara otomatis akan keluar dari halaman BIOS dan selesai. Yang selanjutnya adalah modul 4 mengenai partisi dan format hard disk. Cara partisi hard disk di Windows 10. Step pertama-tama buka disk manajemen dengan cara klik kanan logo Windows yang terletak di samping kiri bawah layar desktop. Yang kedua, Anda akan melihat informasi mengenai partisi-partisi yang terdapat di HDD PC atau laptop Anda, seperti yang Anda lihat pada contoh di atas. Pada partisi C berukuran 20 GB dan partisi D berukuran 40 GB. Sengaja dibulatkan agar lebih mudah memahaminya. Dan untuk sistem reserve-nya diabaikan saja. Kemudian mengecilkan ukuran partisi atau shrink volume. Shrink volume ini memungkinkan kita untuk mengecilkan atau memecah suatu partisi. Ukuran partisi yang kita shrink tadi akan kembali menjadi unallocated space dan Anda bisa menggunakan untuk memperbesar ukuran partisi lain atau untuk membuat partisi baru. Yang pertama yaitu klik kanan partisi yang ingin Anda inginkan, kemudian pilih shrink volume. Sebagai contoh, saya ingin mengecilkan ukuran partisi D. Yang kedua, masukkan besar kapasitas yang Anda inginkan dalam satuan megabyte. Sebagai contoh, saya akan mengecilkan partisi tersebut sebesar 15 GB dari total keseluruhan ukuran partisi. Yang ketiga, seperti yang Anda lihat di bawah, ukuran partisi D yang awalnya 40 GB menjadi ukuran lebih kecil, yaitu 25 GB. Yang keempat, sedangkan yang Anda sering tadi sekarang menjadi unallocated. Anda bisa menggunakan untuk memperbesar ukuran partisi lain atau untuk membuka partisi baru. Yang selanjutnya itu membuat partisi baru atau new simple volume. Untuk membuat partisi baru kita membutuhkan unallocated space untuk membuat partisi. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, klik kanan unallocated, kemudian pilih new simple volume. Yang kedua, selanjutnya pilih next.
Yang ketiga, tentukan ukuran pada partisi baru yang Anda inginkan. Sebagai contoh, saya pakai volume yakni 15 GB untuk yang akan dijadikan partisi baru. Jika sudah, pilih next. Kemudian memilih drive letter pada partisi baru Anda. Drive letter ini merupakan identitas dari suatu partisi yang berupa abjad minimal A sampai Z. Misalnya dari huruf A sampai Z. Sebagai contoh, saya memilih F. Jadi nanti partisi yang baru saya buat ini bisa dibuat menjadi partisi F. Selanjutnya pilih next. Beri nama pada partisi Anda. Sebagai contoh, misalnya tugas kuliah atau perancangan suatu proyek. Kemudian klik next. Yang selanjutnya partisi baru yang Anda selesai buat, silakan. Setelah selesai dan Anda tinggal mengklik finish. Kemudian partisi F yang bernama tugas kuliah selesai dibuat dan siap digunakan. Yang selanjutnya itu menghapus partisi atau delete volume. Jika Anda ingin menghapus suatu partisi, pastikan terlebih dahulu bahwa semua data yang terdapat pada partisi tersebut sudah Anda backup. Partisi yang Anda harus hapus nanti akan menjadi free space dan Anda bisa menggunakannya untuk membuat partisi baru lagi atau untuk memperbesar partisi lain. Yang pertama yaitu pilih partisi yang ingin Anda hapus. Sebagai contoh, saya akan menghapus partisi F. Klik kanan partisi F, kemudian pilih delete volume. Yang kedua, kemudian Anda akan mendapat notifikasi yang menyuruh Anda untuk melakukan backup data terlebih dahulu. Jika sudah yakin, pilih yes. Kemudian yang ketiga, partisi yang Anda hapus tadi akan menjadi free space. Berbeda dengan unallocated, free space ini termasuk partisi tapi belum diformat dan dilabeli driver letter. Yang selanjutnya yaitu memperbesar ukuran partisi atau extend volume. Untuk memperbesar ukuran suatu partisi, kita membutuhkan unallocated space, bukan free space. Jadi terlebih dahulu Anda harus menghapus free space agar menjadi unallocated dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik kanan free space dan pilih delete partition. Yang kedua, jika Anda mendapat notifikasi seperti pada gambar, pilih yes. Yang ketiga, seperti yang Anda lihat pada gambar ini, kita sekarang sudah mempunyai unallocated space. Jadi Anda bisa memperbesar ukuran partisi lain dengan menggabungkan unallocated space ini ke partisi tersebut. Yang keempat, misalnya saya ingin memperbesar ukuran partisi D. Klik kanan partisi D, kemudian pilih extend volume. Yang kelima, kemudian pilih next. Kemudian yang keenam, tentukan berapa ukuran yang Anda inginkan. Misalkan ukuran unallocated space-nya 15 GB dan Anda ingin menambahkan total keseluruhan unallocated space ke partisi D. Jadi tinggal pilih next. Pada contoh kali ini saya menggabungkan total keseluruhan unallocated space ke partisi D. Yang ketujuh, kemudian pilih finish. Yang kedelapan, yang Anda lihat pada gambar ini pasti partisi D yang awalnya 25 GB sekarang menjadi 45 GB. Itulah panduan lengkap cara partisi harddisk di Windows 10. Pastikan Anda menyimak betul langkah demi langkahnya dan pastikan Anda melakukan backup data terlebih dahulu, karena jika Anda salah pada beberapa langkah saja, data pada harddisk Anda menjadi taruhannya. Sekian penjelasan mengenai partisi dan format harddisk. Yang selanjutnya yaitu modul 5 tentang penginstalan Windows. Langkah-langkah cara install Windows 10. Yang pertama, masukkan media installer Windows 10 yang kamu gunakan melalui flash disk atau DVD. Yang kedua, setelah itu nyalakan komputer lalu masuk dulu ke menu BIOS untuk mengatur first booting. Caranya, ketika laptop baru saja menyala, tekan tombol F2 atau beberapa komputer ada yang menggunakan tombol delete untuk masuk ke menu BIOS. Sesuaikan saja seperti pada laptop Anda. Setelah disetting first bootnya, tekan F10, kemudian save dan restart. Yang selanjutnya itu komputer akan booting melalui media installer Windows 10 dan jika muncul perintah press any key to boot from CD or DVD, tekan saja sembarang tombol. Kemudian tampil pada layar seperti pilih language to install, time and currency format, dan keyboard or input metode. Jika sudah, klik next. Kemudian akan muncul seperti pada layar. Kalian tinggal mengklik install now. Yang selanjutnya yaitu setup is starting. Tunggu saja sampai prosesnya berlanjut.
Selanjutnya masukkan serial number yang kalian miliki. Jika kalian tidak mempunyainya, klik skip saja. Pada bagian ini saya memilih Windows 10 Pro dan kebetulan hanya tersedia yang versi 32 byte. Sesuaikan dengan pilihan kalian masing-masing. Jika sudah, klik next. Kemudian beri centang pada opsi I accept the license term. Lalu klik next. Pada bagian ini terdapat dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Karena kita akan menginstal ulang komputer atau laptop, maka kita akan memilih custom. Lalu akan berlanjut pada bagian pembagian partisi. Di sini saya harap kita memasang dengan berhati-hati, khususnya untuk yang masih pertama kali. Karena jika salah, bisa-bisa data yang akan di backup akan hilang. Yang kedua, pada contoh ini harddisk yang saya gunakan masih kosong, berarti kita masih bebas untuk membagi-bagi space-nya. Kemudian disarankan untuk membaginya minimal 2 partisi. Yang pertama yaitu drive C, biasanya untuk sistem, dan drive D, bisa kalian gunakan untuk menyimpan data-data pribadi. Jika sudah, atur partisinya, pilih partisi yang akan kamu jadikan lokasi untuk sistem Windows-nya. Dalam hal ini, saya akan memilih drive partition, kemudian klik next. Jika pada komputer kamu sebelumnya sudah ada sistem operasi, kamu hanya perlu memformat partisi tempat di mana sistem install sebelumnya. Selanjutnya adalah serangkaian proses pengalokasian file-file Windows dari media installer ke harddisk. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti komputer akan meminta restart sendiri. Klik saja restart now seperti pada layar. Kemudian komputer, jika sudah di restart, kita bisa keluarkan media installer dari komputer. Lalu tunggu sama prosesnya sampai benar-benar selesai. Lalu tunggu sampai proses komputer mungkin akan beberapa kali restart. Biarkan saja komputer sedang menyelesaikan sistem dengan hardware yang ada. Kemudian masukkan serial number jika diminta. Jika belum punya, klik saja do this later. Pilih I own it. Kemudian klik next. Kemudian buat akun untuk komputer kamu. Masukkan username, password, dan login untuk mengingat jika lupa password. Jika sudah, klik next. Selanjutnya, tunggu prosesnya sebentar. Tidak lama kemudian kamu akan masuk ke desktop Windows 10. Selanjutnya, seperti pada tampilan di atas, jika tampilannya begini berarti menandakan kamu telah berhasil menginstal Windows 10 di komputer atau laptop kamu. Sekian mengenai penginstalan Windows. Yang selanjutnya yaitu modul 9 mengenai backup data. Yang pertama, melakukan backup data pada PC. Yang pertama itu adalah carilah alat penyimpanan yang tepat. Anda akan membutuhkan sebuah alat yang mampu menyimpan semua data yang Anda perlukan untuk dibuat backupnya. Alat ini sebaiknya minimal 2 kali dari ukuran hardware yang akan Anda buat backupnya. Hardware eksternal merupakan pilihan terbaik dan mudah dicari. Bisa juga membuat partisi untuk menyimpan data jika Anda ingin memakai komputer saat ini sebagai sebuah cadangan. Tetapi Anda harus sadar bahwa pilihan ini kurang aman karena sistem tetap rentan terhadap serangan virus komputer dan kerusakan hardware. Yang kedua yaitu hubungkan alat dengan komputer Anda. Dengan memakai kabel USB atau koneksi cara lain, hubungkan alat penyimpanan dengan komputer yang Anda inginkan backupnya. Memasukkan alat seharusnya secara otomatis akan memunculkan kotak dialog yang menanyakan apa yang ingin Anda lakukan dengan alat itu. Seharusnya ada pilihan untuk memakai alat itu sebagai backup data dan membuka file history. Pilihlah pilihan ini. Pada keadaan di mana dialog ini tidak terbuka secara otomatis, Anda bisa membuat backup secara manual dengan menelusuri search dan mencari file history. Bagian ini juga bisa ditemukan melalui control panel. Yang ketiga, aturlah device setting. Setelah program terbuka, Anda mungkin ingin mengubah beberapa pengaturan pada bagian advanced setting yang diakses dari sebelah kiri. Di sini Anda akan
bisa mengubah seberapa sering komputer membuat cadangan, berapa lama file disimpan, dan berapa ruangan yang ingin digunakan. Kemudian yang keempat, pilih drive backup. Setelah pengaturan selesai diatur, pastikan bahwa drive backup yang benar telah dipilih, atau drive eksternal seharusnya dipilih secara default. Yang kelima yaitu turn on. Setelah semua pengaturan sudah benar, klik turn on. Ini akan memulai proses backup. Ketahuilah bahwa backup pertama bisa membutuhkan waktu cukup lama, dan Anda mungkin ingin memulai proses backup pada malam hari atau sebelum Anda pergi bekerja, sehingga tidak perlu memakai komputer selama waktu tersebut. Dan begitulah, Anda selesai melakukannya. Demikian video perangkat keras yang saya buat untuk melengkapi tugas praktikum perangkat keras. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.